Shalom, selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur, serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka.
Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih. Yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu
dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita tetap sehat, tetap hidup di dalam Tuhan. Amin. Kita mau serahkan seluruh hidup kita ke dalam Tuhan. Kita satukan hati kita. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Syanda lalabaya labaya. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kesempatan minggu yang Kau beri bagi kami untuk memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Ini setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, datang di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena kami tahu hanya kepadamu Tuhan kami dapat berpengharapan. Hanya kepadamu Tuhan kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang membentuk kami Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa. Senantiasa Engkau urapi setiap kami ya Bapa. Biar kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Oh haleluya Yesus. Kami siap memuji, menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam roh dan kebenaran. Terpuji-puji Engkau Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, siap memuji Tuhan? Amin. Ayo, mari kita berdiri, memuji, meninggikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan.
persiapkan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Persiapkan hati kita menyembah Dia, Allah yang agung, Allah yang kuasa. Haleluya Yesus. Syandala bayalana syandala bayalana sya. Haleluya haleluya syandakan ya bayalana syandara sidia bayalana sya. Haleluya syala bayalana sya. Haleluya haleluya Yesus. Haleluya haleluya haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami ya Bapa, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan
Haleluya, shandalalala. Haleluya, shandalalabaya. Haleluya, shandalalabaya. Haleluya, Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Alabayana syanda lalabalabalabalaba. Iya bayana syada kaya Bapa. Menyembah dan memuji-Mu, meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Mengagungkan Engkau ya Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang perkasa. Hanya kepada-Mu Tuhan kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan Yesus. Kilabayana syanda kaya labayalana syanda lalabaya labaya Bapa. Haleluya, syanda lalabaya labaya 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 labaya. Haleluya, syanda lalabaya. Menggenapi firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, 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 Bapa, haleluya, syanda lalabaya Yesus. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan membawakan pembicaraan yang berjudul 3 langkah mengalahkan pencobaan iblis. Sebelum kami mulai, mari kita sama-sama berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur bahwa Engkau telah membawa kami kepada kehidupan yang indah. Selalu ada perlindungan, ada pertolongan, dan jalan keluar pada setiap permasalahan yang kami hadapi. Mari Roh Kudus tuntun kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semuanya, supaya apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, 3 langkah mengalahkan pencobaan iblis. Saudara, bulan yang lalu kita telah merayakan bersama-sama kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari-hari ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk belajar memperdalam pengertian tentang ajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Dari awal dia lahir melalui perawan Maria dan kemudian dalam pelayanan-pelayanan. Satu hal yang perlu kami ingatkan dan bagi kita semuanya, yaitu bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada para muridnya, kita semuanya. Dia mengatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini satu hal yang perlu kita ingat adalah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dari kelahirannya oleh perawan Maria, kemudian pelayanannya dan sampai kenaikannya ke surga itu menggambarkan perjalanan seorang manusia di bumi sampai ke surga. Awal perjalanannya dihalangi, diuji, tetapi dia menang. Ini menggambarkan bahwa kita pun akan mengalami godaan juga. Karena itulah dia mengatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Marilah kita sama-sama mempelajari godaan apa saja yang di awal pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius pasal yang ketiga, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk Yerusalem dari seluruh Yudea dan dari seluruh sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu itu Yohanes Pembaptis melakukan pelayanan pembaptisan, pada saat itulah Yesus datang. Lalu
Tuhan Yesus mengatakan kepada dia bahwa dia mau dibaptis juga. Di dalam Matius pasal 3 ayat 13 mengatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang padaku? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis mengatakan, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dia merendahkan diri kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau melangkahi apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya. Walaupun posisi Tuhan Yesus lebih tinggi daripada posisi Yohanes Pembaptis, tetapi karena tugas itu diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes Pembaptis, maka Tuhan Yesus tidak mau. Karena itu dia mengatakan, kamulah yang harus membaptis. Demikian juga kita harus tidak boleh mengambil alih sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan buat kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia Tuhan Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis menurut jalan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama yang dimaksud benar adalah memelihara hukum Taurat yang telah Allah berikan. Kini Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mengadakan pembaptisan. Tuhan dibaptis bukan hanya untuk menggenapkan kebenaran menurut peraturan Allah, tapi juga untuk memberikan dirinya ditaruh dalam kematian dan kebangkitan. Dengan dibaptis, dia mampu hidup dan melayani dalam kebangkitan. Sekalipun dia belum benar-benar mengalami mati dan menggenapkan kebenaran Allah dan untuk ditaruh dalam kematian dan kebangkitan. Ini adalah, saudara, kami semuanya menggambarkan bahwa baptisan air harus ditenggelamkan sebagai tanda kematian dan dibangkitkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah Tuhan dibaptis, begitu keluar dari air, maka langit terbuka dan Roh Allah turun dan Bapa berbicara. Sebelum Roh Allah turun ke atasnya, Tuhan Yesus dilahirkan oleh Roh Kudus. Dia membuktikan bahwa pada saat dia dibaptis, dia sudah memiliki Roh Allah dalam dirinya untuk kelahirannya. Kini untuk pelayanannya, Roh Allah turun ke arahnya. Ini adalah penggenapan Yesaya yang mengatakan dalam Yesaya 61 ayat pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Dan dilaksanakan untuk mengurapi raja baru dan memperkenalkannya kepada manusia. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, keluar dari air, ada burung merpati. Burung merpati bersifat lembut dan matanya hanya dapat melihat satu arah, satu sasaran pada saat itu. Karena itu perkara melambangkan kelembutan dan ketulusan dalam pandangan dan tujuan. Dengan turunnya Roh Allah seperti burung merpati ke atasnya, Tuhan Yesus melayani dalam kelembutan dan ketulusan, hanya tertuju pada kehendak Bapanya. Turunnya Roh Kudus adalah pengurapan Kristus, sedangkan berbicaranya Bapa adalah kesaksian bagi dia sebagai anak yang terkasih.
Ini adalah gambaran dari Trinitas. Trinitas ilahi. Anak bangkit keluar dari air, Roh turun ke atas anaknya, dan Bapa berbicara mengenai anak. Ini membuktikan bahwa Bapa, Anak, dan Roh ada secara bersama. Hal ini adalah untuk merampungkan pemerintahan Allah. Kemudian dalam Matius 4 ayat 1 mengatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Roh membawa raja yang diurapi untuk dicobai oleh iblis. Pencobaan ini adalah satu tes guna membuktikan bahwa dia bersyarat menjadi raja bagi kerajaan surga. Kata Yunaninya berarti pendakwa, pemfitnah, setan, iblis. Mendakwa kita di hadapan Allah dan memfitnah di hadapan manusia. 40 hari dan 40 malam adalah masa pencobaan dan penderitaan. Raja yang baru diurapi dipimpin oleh Roh untuk berpuasa selama itu, agar dia dapat masuk dalam ministry rajaninya. Raja yang baru diurapi berpuasa dalam keinsaniannya, berdiri pada kedudukan sebagai manusia. Di pihak lain, dia juga anak Allah, seperti yang telah dinyatakan oleh Bapa pada saat dia dibaptis. Untuk merampungkan pelayanannya bagi kerajaan surga, dia harus mengalahkan musuh Allah, yaitu iblis, setan. Hal ini harus dilakukannya sebagai manusia, bukan sebagai anak Allah. Karena itu, dia berdiri sebagai manusia untuk menghadapi musuh Allah. Mengetahui hal ini, iblis mencoba dia agar meninggalkan kedudukannya sebagai manusia dan mempertahankan kedudukannya sebagai anak Allah. 40 hari sebelumnya, Allah Bapa telah menyatakan dari sorga bahwa dia adalah anak yang dikasihi Bapa. Pencobaan yang licik ini mengambil pernyataan Allah Bapa sebagai dasar untuk mencobai dia. Jika dia mempertahankan kedudukannya sebagai anak Allah di hadapan musuh, dia akan kehilangan kedudukannya untuk mengalahkan musuh. Ini, saudara, adalah satu pencobaan. Pencobaan yang pertama adalah, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-14, Tuhan Yesus memberikan makanan kepada 5.000 orang. Di sini dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bagi Tuhan Yesus sebetulnya tidak mudah untuk membuat batu menjadi roti. Tetapi tergantung siapa yang menyuruh, siapa yang memerintahkan. Ini yang memerintahkan adalah iblis yang minta. Karena itu nggak mau dia. Membuat batu menjadi roti tentu merupakan satu mujizat yang diajukan oleh iblis sebagai satu cobaan. Banyak kali pikiran yang menginginkan terjadinya mujizat dalam suasana tertentu bisa merupakan cobaan iblis. Cobaan iblis atas manusia yang pertama misalnya, yaitu Hawa. Berhubungan dengan apa? Perkara makanan. Di sini cobaannya atas manusia yang kedua, Kristus, juga berhubungan dengan perkara makanan. Perkara makan selalu merupakan perangkap yang dipakai oleh iblis untuk menjerat manusia, menyebabkan manusia tercobai dalam hal yang bersifat pribadi. Raja yang baru diurapi menghadapi cobaan musuh bukan dengan perkataannya sendiri, melainkan dengan perkataan Alkitab.
Ia mengajarkan supaya kita sebagai manusia harus membaca Alkitab setiap hari supaya dapat melawan serangan iblis. Si pencoba mencoba raja untuk mempertahankan kedudukannya sebagai anak Allah. Tetapi dia menjawab dengan perkataan Alkitab, manusia, yang menunjukkan bahwa dia berdiri pada kedudukan manusia untuk menanggulangi musuh. Setan menyebut Yesus sebagai anak Allah, tetapi roh jahat tidak mengakui bahwa dia datang dalam tubuh daging. Karena dengan mengakui Yesus sebagai manusia, mereka menyatakan bahwa mereka sudah kalah. Meskipun setan mengakui Yesus sebagai anak Allah, ia tidak akan membiarkan manusia mempercayai dia sebagai anak Allah. Karena dengan berbuat demikian, manusia akan beroleh selamat. Dalam Yohanes 20 ayat 31. Perkataan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengambil firman Allah dalam Alkitab sebagai makanannya dan hidup berdasarkan firman Allah. Firman Allah yang begitu keluar dari mulut kita itu namanya rema. Tetapi firman yang ada di dalam Alkitab itu namanya logos. Tetapi ketika dia mengutip firman itu, maka firman itu menjadi rema. Firman yang seketika diterapkan pada keadaannya. Seluruh Alkitab adalah hembusan Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Karena itu firman dalam Alkitab adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan harus menjadi rema dalam kehidupan Anda dan saya, kita semuanya. Hari-hari ini semuanya sedang menghadapi cobaan. Baik berupa makan, minum maupun ekonomi rumah tangga. Atau dengan kata lain, cobaan dalam kehidupan. Yakobus pasal pertama, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Pencobaan datang dari lingkungan kaum beriman kita semuanya untuk menguji iman kita. Melalui penderitaan, kita semuanya harus menerima berkat. Mahkota kehidupan yaitu ketahanan iman kita. Kita menahan pencobaan berdasarkan kehidupan kita dalam Tuhan. Ini akan menjadi kemuliaan kita. Orang beriman sebagai pahala bagi kita semua pada saat Tuhan menyatakan diri untuk kenikmatan mereka dalam kerajaan yang akan datang. Percaya kepada Tuhan adalah menerima firman. Karena itu Tuhan Yesus pada waktu dicobai selalu menjawab dengan firman, ada tertulis. Supaya dalam setiap pencobaan kita ditolong Allah. Karena firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Itulah pencobaan yang pertama. Pencobaan yang kedua adalah perkara agama dan kepercayaan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pencobaan yang bagian yang kedua adalah mengenai agama dan kepercayaan. Saudara, bagian yang menonjol di dalam bait Allah, itu bagian yang lebih tinggi daripada bait Allah itu sendiri. Cobaan pertama iblis terhadap raja baru berhubungan dengan perkara hidup manusia. Setelah kalah dalam hal ini, iblis beralih kepada cobaan yang kedua, perkara kepercayaan, perkara agama. Atau kepercayaan dengan mencobai raja baru untuk memamerkan bahwa dia adalah anak Allah melalui menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah. Tuhan Yesus tidak perlu melakukan hal itu.
Ini hanyalah satu cobaan yang membujuk dia untuk memamerkan bahwa dia itu anak Allah. Dia mampu bertindak dengan mujizat. Pikiran untuk melakukan hal-hal yang berbau mujizat dalam agama itu cobaan. Bahkan iblis memakai firman Allah katanya, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini adalah Mazmur 91 ayat 12. Ayat-ayat yang harus kita baca setiap hari di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saudara, beberapa ayat dalam Alkitab apabila tidak ditafsirkan sesuai dengan konteksnya atau tidak dibandingkan dengan ayat lain dalam firman Allah, mungkin tampaknya bersikap mengizinkan kelakuannya yang berdosa. Misalnya dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 mengatakan segala sesuatu bagiku halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Saudara, pernyataan ini sebenarnya merupakan kutipan dari pandangan teologis para penentang Paulus. Mereka menyangka bahwa mereka berhak untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Dalam hal ini kita harus cermat dalam doa, menerapkan firman untuk kehidupan kita sehari-hari. Ingat saudara yang terkasih, kekristenan itu bukan sekedar agar kita mau saya ulang lagi, kekristenan itu bukan sekedar agama. Tetapi kekristenan adalah hubungan kita dengan Allah agar kita mau diubah menjadi yang asli, yaitu sebagai gambar dan rupa Allah. Kita harus lahir baru dan menerima baptisan Roh Kudus. Sebagaimana tertulis di dalam Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Jadi hari-hari ini kita sedang diubah oleh Tuhan. Ingat, banyak orang Kristen yang asal setiap minggu ibadah di gereja itu namanya orang Kristen. Padahal kelakuannya tidak berubah. Hati-hati kalau orang yang mengaku Kristen, pikiran, perasaan, dan kehendak duniawinya tidak mau diubah oleh firman Allah. Saudara, orang Kristen ini sedang diubah oleh firman. Firman itu adalah Allah. Pencobaan yang ketiga. Pencobaan yang ketiga mengenai kemuliaan duniawi. Matius pasal 4. Dan iblis membawanya pula ke puncak gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iblis mengajukan permohonan pencobaannya yang ketiga atas raja baru, kali ini mengenai kemuliaan dunia. Iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya, sehingga urutan pencobaan si licik ini adalah pertama, berhubungan dengan kehidupan manusia, yang kedua, berhubungan dengan agama kepercayaan, dan yang ketiga adalah berhubungan dengan kemuliaan duniawi. Inilah semua hal-hal praktis berkenaan dengan hidup manusia yang sangat memperdayakan. Raja baru menghardik iblis atas apa yang dipamerkannya dan mengalahkan dia dengan berdiri pada kedudukan sebagai manusia. Bukan sebagai anak Allah, sebagai manusia untuk menyembah dan melayani Allah. Jadi ini satu contoh bagi kita. Meskipun pencobaan iblis terhadap manusia pertama yaitu Adam dan Hawa berhasil, tapi Yesus mengajarkan bagaimana cara kita menjadi pemenang apabila kita berhadapan dengan pencobaan, yaitu dengan berdasar pada
kata-kata yang selalu dia ucapkan pada waktu dia dicobai. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Artinya ada di dalam Alkitab. Yaitu firman Tuhan. Sehingga iblis pasti gagal dalam pencobaannya. Dan lihat malaikat-malaikat datang melayani raja. 2 Petrus pasal yang pertama. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Tinggi yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga. Ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikian kata Petrus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes telah diperkenankan dengan sepenuhnya masuk dalam pengenalan yang tertinggi, dalam transfigurasi, yaitu berubah rupa Tuhan. Tuhan Yesus berubah rupa di dalam Matius pasal yang ke-17. Diakui sebagai orang pertama yang melihat transfigurasi Tuhan Yesus. Diakui sebagai orang pertama yang melihat kebesarannya. Dia menganggap transfigurasi Tuhan sebagai satu tanda kedatangannya untuk kali yang kedua. Sebagai umat Kristiani, kita harus memuliakan Allah dalam hidup kita. 3 jurus untuk menghadapi kehidupan, agama, dan kemuliaan. Haruslah dengan hidup dalam firman Tuhan. Yang kedua, lahir baru menjadi umat yang layak. Dan yang ketiga adalah menerima baptisan Roh Kudus sehingga memiliki kuasa untuk mengusir iblis. Dalam 2 Petrus pasal yang pertama. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi saya tekankan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya ini ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalannya akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu, yang menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih Bapa surgawi, keselamatan melalui Yesus Kristus, syafaat Kristus bagi kita di surga, baptisan Roh Kudus dan perihal mendiami kita, persekutuan dengan orang kudus dan firman Allah yang diilhami sudah memadai untuk memenuhi semua kebutuhan hidup dan kesalehan orang percaya.
perlu mencatat sifat-sifat baik yang harus dikembangkan oleh orang-orang Kristen supaya menang dan berbuah secara rohani di hadapan Allah. Dan harus berusaha sekuatnya menunjukkan orang percaya harus terlibat secara aktif dalam pertumbuhan rohani Kristen. Kita semuanya sebagai orang-orang Kristen yang berintegritas harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk menambah ketujuh sifat ini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh menambah kepada imanmu kebajikan, 1. Dan kepada kebajikan pengetahuan, 2. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, 3. Kepada penguasaan diri ketekunan, dan ketekunan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Perhatikan bahwa sifat-sifat keselamatan tidak bertumbuh secara otomatis tanpa usaha kita yang tekun untuk mengembangkannya. Iman dan keselamatan kita jangan dianggap sudah semestinya. Kita harus tetap setia sampai pada akhirnya. Hanya jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh dengan kasih karunia Allah untuk menambah kepada iman kita sifat-sifat rohani seperti yang di atas tadi. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapus. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan urapi kami, penuhi kami dengan roh-Mu yang kudus. Tuntun kami dalam kehidupan kami supaya kami selalu menjadi pemenang untuk mengalahkan 3 pencobaan dalam kehidupan kami. Masalah kehidupan, masalah kepercayaan, dan masalah egoisme, kemuliaan diri sendiri. Mari Tuhan, urapi kami semuanya. Urapi kami, urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan penguasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.